bisa memenuhi kebutuhan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih bisa melakukan azan kiblat di masjid ini. Semoga terus nikmat dan kebaikan ini bisa kita nikmati sampai kita menutup mata. Amin. Sallallahu salam sama tercurah dengan kita Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya tentunya berharap yang nanti kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz Toto bisa hadir mengisi sesuai jadwal. Memang hari ini Pak Ustaz Azhar, tapi kebetulan dengan Pak Ustaz Toto, karena Pak Ustaz Azhar masih belum bisa hadir minggu pertama dengan Pak Ustaz Azhar. Misalnya mungkin Pak Ustaz Azhar minggu ketiga. Baik jemaah sekalian, untuk mengisi waktu bersama-sama kita berjaga dan kita sama-sama baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita tadi malam dengan dibarengi nikmat yang lain, nikmat sehat walafiat. Kemudian Allah menggerakkan hati kita sehingga menuntun badan kita untuk pergi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan insya Allah kita mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis yang akan kami bacakan. Tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa sejatinya pagi ini jadwalnya Ustaz Azhar. Beliau berhalangan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada urusan beliau. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa saya kalau ngaji temanya bebas susah ya, apalagi ditembaknya mendadak. Pak Dedi kemarin saya masih di jalan punten, Pak Dedi jawabnya lama. Jadi kemarin itu dari RSPP sampai ke rumah Pak 2 jam Pak, karena macet ya, hujan, macet sekali. Jadi dan pada hari Jumat kemarin, mohon maaf saya juga tidak bisa mengisi. Saya meminta tolong pada guru saya Ustaz Asyir. Seumur-umur tuh baru sekali saya diinfus kemarin. Biasanya saya nginfus orang, gak ada masalah, saya nginfus orang. Infus aja. Giliran mau diinfus, saya takut ya minta ampun. Aduh, itu mau diinfus ya Allah, takut saya bener. Ini cerita yang gak bener. Saya gak pernah gak MCU bertahun-tahun karena saya takut diambil darah. Padahal MCU itu wajib. Tapi saya takut diambil darah. Bukan takut yang hasilnya atau bukan, tapi takut diambil darahnya. Saya takut sekali. Kayak trauma waktu kecil ya, atau gimana lah, saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah ya, kemarin qadarullah, karena saya diare, saya sampai harus, ya udahlah saya ini aja Pak, saya pasrah aja. Tensi saya yang biasanya tinggi, saya minum obat penurun darah tinggi ya 2 jenis. Kemarin cuma ada 100/60, itu belum pernah seumur hidup saya tanpa minum obat. Karena hipovolemik, kurang cairan.
terlalu banyak yang keluar. Nanti yang disalahin makanan karena saya makan sesuatu yang mungkin kurang sehat gitu ya. Oh, maaf, itu cerita saja tentang kejadian beberapa hari ini. Namun alhamdulillah Allah berangsur memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Nah, pada subuh Ahad ini seperti biasa tema-tema saya adalah tema-tema yang ringan. Nanti yang berat-berat giliran guru-guru saya yang menyampaikan. Kalau saya yang ringan-ringan saja, yang menyenangkan gitu ya, yang menjadi motivasi bagi kita untuk supaya kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kami ingin membacakan salah satu bab di kitab Tanbihul Ghafilin namanya. Jadi buku ini disusun oleh Syekh Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi yang dibeli gelar, yang mendapatkan gelar Al-Faqih namanya. Imam Abu Lais As-Samarqandi ini dia itu seorang yang diberikan gelar Al-Faqih. Al-Faqih itu artinya dia sangat faqih, paham betul dengan aturan agama dan alim benar dia ini. Ulama besar As-Samarqandi dari daerah Samarkand. Samarkand ini daerah India ya, daerah Pakistan, daerah India. Jadi beliau menyusun sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin, yang arti bahasa Indonesianya kira-kira Tanbihul Ghafilin ini adalah pengingat orang-orang yang lalai, pengingat orang-orang yang lupa. Jadi di sini ada nasihat-nasihat yang baik, hadis-hadis yang beliau susun di dalam banyak bab ya, tebal sekali. Nah, pada pagi hari ini saya pertama nih membaca kitab Tanbihul Ghafilin. Biasanya Dabul Mufrad atau Lubabul Hadis kalau ngaji di sini kita ya. Nah, saya tadi malam ngaji apa ya gitu ya. Saya ingat ada kitab ini. Nah, yang ingin kami bacakan pada subuh kali ini, ya, ini supaya kita tambah semangat ibadahnya ya. Kita ingin membicarakan babu sifati ahlil jannah, babu sifatul jannah wa ahliha. Menceritakan keadaan surga dan penduduknya. Jadi surganya sendiri dan para penduduknya itu gimana gitu ya. Nah, beliau menyusun satu bab khusus di bab ke-6 kalau di kitab saya. Kalau di kitab bapak-bapak saya nggak tahu di bab berapa ya. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi berkata, hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Muhammad bin Yahya bin Fudail, an Hamzah bin Ziyad, sahibul qiraah an Ziyadah At-Ta'i an Abi Thahir At-Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qulna ya Rasulullah, mimma khuliqatil jannah? Qala minal ma'. Qulna akhbirna an bina'il jannah. Qala labinatun minadh dhahab wa labinatun min fiddah. Abu Lais As-Samarqandi mengatakan begini, telah menceritakan kepada Muhammad bin Fadl dan seterusnya tadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Rasul. Dia terkenal banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga dikenal salah satu ahli suffah, santrinya Nabi yang tinggal di masjid. Jadi dia nggak punya rumah, tinggalnya di masjid dan sekitarnya, disebut ahli suffah. Sehingga beliau ya karena dekat dengan kediaman Nabi, banyak sekali
dan orangnya sungguh-sungguh banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mimma khuliqatil jannah?" Surga itu terbuat dari apa sih ya Rasul? Surganya sendiri yang sering kita bicarakan dan kita ingin memasukinya. Surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Surganya Allah yang dijanjikan kepada saudara-saudara sekalian, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan beramal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mimma khuliqatil jannah, dari apa surga itu dibuat? Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, minal ma'i, dari air. Surga itu terbuat dari air. Qulna, kemudian aku berkata lagi, bertanya lagi, akhbirna an bina'il jannah. Berikan kabar kepadaku. Coba ceritakan ya Rasulullah, an bina'il jannah, dari bangunan-bangunan yang ada di surga. Terbuat dari apa? Qala, Rasulullah berkata, labinatun minadz zahab wa labinatun min fiddah. Di surga itu bangunan-bangunannya satu bata terbuat dari emas, walabinatun min fiddah, dan satu bata lagi yang menyusunnya terbuat dari perak. Jadi kalau ada gedung yang megah, pantas saja di surga, karena bata demi batanya itu, yang pertama batanya terbuat dari emas, diselingi dengan bata yang terbuat dari fiddah, dari perak. Milatuha aitinuha al-miskul adfar. Sedangkan lantainya, lantai dasarnya al-miskul adfar, terbuat dari misik al-adfar yang harumnya semerbak wangi. Jadi udah memang bahan dasarnya saja sudah terbuat dari misik. Minyak misik itu sekarang kan mahal dan wangi sekali. Kita kalau dapat oleh-oleh misik ini seneng ya. Kalau yang asli sekali mungkin nggak tahu saya berapa. Wa turabuha az-za'faran. Sedangkan tadi keramiknya ya, tadi lantainya itu dari misik yang harum semerbak. Wa turabuha az-za'faran, dan tanahnya itu dari za'faran. Wa isba'uha wa hisba'uha al-lu'lu wal yakut. Sedangkan kerikil-kerikil yang ada di surga itu terbuat dari mutiara wal yakut dan permata-permata yang indah. Ini lagi membicarakan masalah surga. Bangunannya sendiri, bangunan surga itu seperti apa? Dibuat oleh apa? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hisba'uha al-lu'lu wal yakut. Kerikil-kerikilnya saja terbuat dari mutiara, mutiara yang indah, wal yakutu, dan permata-permata yang indah. Masya Allah, betapa indahnya nanti. Kita ngelihat permata kecil saja, itu harganya ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Yang gede mungkin miliaran. Kita senang, apalagi yang di hadapan saya sebelah sana. Pasti senang banget sama namanya perhiasan. Semalam di RT 6 saya diceritakan kesenangan wanita di surga. Kesenangan laki-laki apa? Kesenangan wanita di surga apa? Nah, kerikilnya saja terbuat dari mutiara dan permata. Wa may yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Barang siapa yang memasuki surga tersebut, yan'amu wa la yab'as, dia akan selalu berada di dalam kesenangan dan tidak akan pernah berada dalam kesusahan. Wa yakhludu wa la yamut, dan dia kekal di dalamnya, wa la yamutu, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Wa la tabla thiyabahu wa la yafna syababahu
Wala tabla siyabahu, dan tidak akan pernah rusak pakaian-pakaian yang mereka pakai. Wala yafna syababahu, dan tidak akan pernah lekang kemudaan mereka. Jadi orang yang sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan. Diliputi dengan rasa yang indah. Jauh daripada kesusahan-kesusahan. Karena kesusahan ahli surga sudah dihabiskan di dunia ini. Sehingga ketika dia masuk dalam surganya Allah di akhirat kelak, tinggal kesenangan dan kesenangan. Kesusahannya sudah habis di dunia ini. Ada yang orang-orang yang miskin, ada orang yang fakir, yang bahkan untuk makan sehari-hari saja susahnya minta ampun. Kalau kita mungkin susah mencari menu makan, sudah pernah saya bicarakan ini, mau makan apa, bingung kita ditanya sama istri. Ya, mau masak apa hari ini? Tapi orang miskin, orang fakir, ada yang sampai apa yang mau dimakan. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap sabar menjaga harga dirinya, tetap menjaga syariat agama Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah bermaksiat. Sekalipun dia berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahannya sudah habis di dunia. Capeknya udah habis di dunia. Baru perasaan tidur tadi, udah harus bangun kita tadi. Bangunnya bukan hanya barusan, dari tadi kita sudah bangun. Enaknya kan kita tidur. Sholat sehari semalam paling enggak 5 kali. Belum lagi kita harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Capek kita. Mencari nafkahnya pun harus yang milih-milih, harus yang halal. Nggak serampangan, nggak asal banyak, asal mudah. Tidak. Kesusahannya sudah habis. Sehingga nanti orang-orang yang seperti ini, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman dan beramal soleh ini perlu usaha, perlu effort, perlu kesungguhan. Kalau kita, alhamdulillah, di negara Republik Indonesia yang kita cintai saat ini, negara yang aman, yang Allah anugerahkan kepada kita enak. Nggak ada serangan bom sana sini, nggak ada yang tiba-tiba menyerang rumah kediaman kita. Kecuali ayah-ayah, kakek-kakek kita dulu waktu zaman penjajahan. Tapi saudara-saudara kita di Palestina saat ini, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang masih terjajah saat ini, di daerah-daerah konflik, keimanan mereka berat rasanya. Untuk beribadah, untuk sholat dengan tenang saja berat rasanya. Maka yang seperti itu akan ditebus dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Barang siapa memasukinya, maka dia akan diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan dan dijauhkan dari kesusahan-kesusahan. Karena kesusahannya sudah dihabiskan di dunia ini yang fana ini. Maka nanti tinggal kesenangan-kesenangan saja di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bajunya dia kekal di dalamnya, tidak akan mati lagi. Wala tabla thiyabahu, tidak akan pernah rusak pakaian-pakaiannya. Wala yafna syababahu, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu kemudaannya. Muda terus. Nggak ada tuh yang jadi, kalau ngomong tua jangan ya, jangan yang jadi senior kayak Pak Alam sekarang. Alhamdulillah umurnya berkah panjang ya.
Kemarin saya sakit tapi hadir di pengajiannya Ustadz Acil di sini, di tempat ini. Satu yang saya perhatikan, perubahan yang nyata dari guru-guru kita. Dulu awal-awal datang ke sini itu saya sampaikan, ngajarnya nggak ada yang pakai kacamata. Nggak ada yang pakai kacamata, kalau ngajar ya ngajar aja begini, baca buku begini biasa. Tapi sekarang semua sudah menggunakan kacamata. Artinya harus pakai alat bantu. Artinya sudah termakan usia, wajar saja. Ustadz Acil juga kemarin pakai kacamata ya. Dulu waktu pertama kali kenal Ustadz Acil, dengan gagahnya beliau ngajar aja. Tapi kemarin pakai kacamata. Ustadz Lukman juga guru saya, panutan saya. Dulu nggak pakai kacamata, sekarang kalau ngajar pakai kacamata sama. Saya juga. Insya Allah. Nah di surga wala yafna syababahu, tidak akan pernah lekang oleh waktu syababahu, kemudaan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, setelah menceritakan keadaan surga tadi, summa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Dilanjutkan dengan hadis yang sangat terkenal, salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil was-shaimu hatta yafturu wa da'watul mazlum. Setelah menjelaskan keadaan surga, kemudian Rasulullah menyatakan 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin yang adil itu doanya nggak tertolak. Pemimpin di mana? Ya pemimpin di mana aja. Tingkat RT, RW dan sebagainya. Apalagi tingkat pimpinan tertinggi. Doanya tidak akan tertolak kata Rasulullah. Makanya pilih pimpinan yang soleh, agar mereka nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga selain dengan kecakapannya secara manajerial memanage bangsa dan negara ini, tapi dengan kesolehannya dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mendoakan rakyatnya, mau mendoakan yang dipimpinnya. Nah, ini juga berlaku bagi kita para pimpinan kepala rumah tangga. Solehlah kita, adillah kita kepada anak dan istri kita. Maka doa kita, doa dan harapan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, al-imamul adil. Kalau kita adil dengan anak dan istri kita, insya Allah doa kita tidak akan pernah tertolak. Adilnya bagaimana? Bukan berarti adil anak yang satu dikasih segini sama anak yang kedua dikasih, bukan. Adil di sini adalah artinya adil di dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga. Adil kalau istri kita sudah kita suruh untuk menutup aurat. Adil kalau anak kita sudah kita ajarin Al-Fatihah, cara membaca Al-Quran yang baik. Adil kalau kita memang nggak ngerti cara ngajarin anak, bagaimana cara membaca Al-Quran, kirim ke TPA Al-Ikhlas. Kalau kita nggak ngerti bagaimana caranya mendidik mereka, kirim ke tempat-tempat yang baik untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kalau pasangan kita masih nggak mau sholat, suruh sholat, paksa untuk sholat. Itu namanya adil. Jadi bukan hanya adil di dalam memberikan nafkah secara lahir kepada anak dan istri kita, tetapi juga adil di dalam membina mereka, membina akhlak mereka, memberikan syariat-syariat kepada anak dan pasangan kita. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi adil kita terhadap keluarga kita bukan hanya secara fisik, secara tubuh kita memberikan keadilan kepada anak dan istri kita, tapi yang paling penting adalah kita harus adil
menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Ini boleh, ini dilarang, ini sunnah, ini mubah, ini haram, ini wajib. Sampaikan kepada anak dan istri kita. Sehingga kita akan berpredikat sebagai imamun adil yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimu hina yafturu, orang yang kedua yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Saat-saat berbuka, ketika kita berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, di situ saatnya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innaha turfa'u fawqal ghamam fayanzurur rabbu jalla jalaluhu fayaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Karena doa ketiga golongan tersebut akan diangkat oleh para malaikat ke atas awan. Fayanzuru rabba jalla jalaluhu, kemudian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku akan tolong, pasti aku akan kabulkan doa orang-orang tersebut walau ba'da hin, walaupun ada yang tidak saat itu juga. Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi walau ba'da hin, enggak ada yang saat itu juga dikabulkan, tapi ada juga yang pakai jeda waktu. Itu janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doa orang ketiga golongan tersebut diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala di atas awan. Nanti dilihat oleh Rabb kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah kemudian bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin, aku pasti akan kabulkan doa-doa mereka walaupun kadang-kadang ada tempo, ada jeda waktu ya. Kita lanjutkan kepada makalah yang kedua. Qala al-faqih hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far, an Muhammad bin Amru, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna fil jannati syajaratun yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Ujungnya saja kita baca. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi lagi, sahabat yang tadi lagi, dari Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Rasulullah berkata, inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di surga itu nanti, syajaratun, ada sebuah pohon, yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Kalau seseorang berjalan di bawah pohon itu, fi dhilliha mi'ata amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi ada sebuah pohon yang berarti sangat besar sekali. Kalau kita berjalan, jalannya ini nggak main-main, jalan terus. Dia akan senantiasa berada di bawah naungan pohon itu, layak tongha. Saking besarnya, saking ademnya pohon itu, kita jalan lama sekalipun, lama kita jalan, tapi kita nggak putus-putus dari naungan pohon tersebut. Layak tongha, walaupun jalan udah jauh banget. Iqra'u in syi'tum. Kata Rasulullah, ini adalah, coba kalian renungkan ayat wa dhillim mamdud dalam surat Al-Waqiah ayat ke-30. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang adanya pohon ini disambungkan dengan ayat di surat Al-Waqiah, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terus menerus. Nah, surat Al-Waqiah ayat ke-30. Wa fil jannati ma la ainun ra'at, dan di surga itu tidak pernah ada orang yang pernah melihatnya bagaimana di surga itu, wala udhunun sami'at, dan tidak akan pernah ada orang yang mendengar bagaimana keadaan surga itu, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbersit bagaimana di surga itu di dalam hati seseorang. Iqra'in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, ketika Rasulullah mengatakan tidak, kenikmatan di surga itu tidak pernah terlihat oleh seseorang, tidak pernah terdengar oleh telinga seseorang, bahkan tidak pernah sanggup dibayangkan bagaimana surga itu. Nah, ini bersesuaian dengan ayat Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dalam surat As-Sajdah ayat ke-18. Maka tidak pernah tahu seseorang apa-apa yang disembunyikan oleh Allah bagi orang bahli penduduk ahli surga min qurrati a'yun, dari mata seseorang. Jadi Allah tuh masih menyembunyikan bagi kita bagaimana keadaan surga itu, sedangkan Rasulullah hanya memberikan gambaran-gambaran besarnya saja. Detailnya seperti apa, mala ainun ro'at, tidak pernah diperlihatkan oleh Allah kepada kita semua. Tidak pernah diperdengarkan bagaimana indahnya bunyi-bunyian di surga. Tidak pernah terbersit bagaimana indahnya bangunan. Kalau mungkin kita sekarang membayangkan ada sebuah bangunan di pilah sana di puncak, udah dingin, adem, luas, hijau pemandangan, tapi nanti di surga lebih lagi, tidak pernah akan terbayangkan bagaimana sepertinya, karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mata manusia. Wala maudhi'un sautin ahadukum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tidaklah tempat cemeti seseorang di surga, salah seorang kalian di surga, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih indah daripada dunia dan apa-apa yang ada di dunia. Jadi saking indahnya itu surga, tempat cemeti tahu cemeti? Saya ngajinya di cemeti katanya gitu kan. Cemeti itu sautin ahadikum wala maudhi'un sautin ahadikum sauti ahadikum, tidaklah tempat cemeti seseorang. Saya googling tadi, cemeti itu apa sih? Ternyata pecut, ya, pecut, cemeti buat kusir yang narik delman. Nah, tempat pecutnya aja, kata Rasulullah, itu indahnya kalau kita melihat lebih indah daripada dunia dan seisinya. Bagaimana yang lain-lainnya? Maka ayolah yang pada pengen ke surga, yuk bareng-bareng kita nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Iqra'in syi'tum, renungkanlah ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Disambung oleh Rasulullah ketika menjelaskan hadis ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari nerakanya Allah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh dia di dalam keberuntungan yang nyata. Kalau tempat cemetinya saja, tempat pecutnya aja itu indahnya luar biasa, maka sungguh beruntung orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu makalah lagi sebelum selesai, saya punya perjanjian khusus dengan beliau. Saya harus menghentikan pengajiannya sebelum jam 6 karena saya seperti saudara-saudara ketahui belum merdeka secara ekonomi, tidak seperti saudara-saudara sekalian. Saya masih harus bekerja setelah ini. Kalau bapak-bapak kan habis ini apa? Mau apa? Mau main pingpong ya? Ada yang mau sepedahan ya? Ada yang mau bulu tangkis, ibu-ibu ada yang mau jalan segala macam. Saya masih harus ke rumah sakit bentar lagi. Tapi nggak apa-apa, harus saya syukuri. Walaupun profesi ini tidak membuat saya kaya, tapi itu menghidupi saya dan keluarga. Syariatnya gitu ya, Allah memberikan rizki kepada saya dengan profesi itu. Saya kerja di rumah sakit. Ya saya nggak kaya, tapi juga saya nggak miskin. Saya makan ya makan, alhamdulillah. Anak-anak sekolah ya alhamdulillah bisa sekolah. Bapak-bapak Fortuner, saya R3 aja. Udah saya bilang itu. Nggak kaya, tapi alhamdulillah. Maka cintailah profesi kita masing-masing.
Syukuri yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur tuh tenang rasanya hidup. Ya, biarin aja orang mau begini mau begitu. Kita syukurilah yang ada. Jadi bapak-bapak saya agak ngiri dikit sebenarnya. Enak nih hari Sabtu, hari Minggu. Toto, ayo main pingpong. Mana Pak Bambang? Ngajakin main pingpong nih di RT berapa tuh? 4. No, Pak Gimin tuh udah ketawa-tawa aja mau ngajakin main pingpong. Ntar Pak kalau libur ya. Pak, ngaji Pak, santai aja Pak, nggak usah terlalu pusing. Dibawa pulang tapi sampaikan ke anaknya ibunya yang nggak hadir. Surga itu begini gitu. Biar pada senang pengen masuk surga bareng-bareng. Mau nggak nanti masuk surga bareng ayah? Mau ya? Mau gitu. Gitu. Kalau anaknya masih kecil sambil usap-usap, Neng, Dek, surga itu indah banget. Tempatnya ada begini begitu, sampaikan. Rasulullah tuh berpesan begitu, yang hadir sampaikan kepada yang nggak hadir. Karena nggak semua sahabat itu ikut ngaji, ada yang di pasar, ada yang di ladang, ada yang lagi berpergian dan lain sebagainya. Sampaikan yang dengar, sampaikan kepada yang nggak dengar, sehingga ilmu itu sampai kepada yang seterusnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala inna fil jannati huwarun khuliqat min arba'ati asya'a. Sesungguhnya nih, Bapak perhatikan. Nih Pak, perhatikan Pak, ini kesenangan Bapak-bapak. Inna fil jannati khuraun, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari. Khuliqat min arba'ati asya'a, yang dibuat dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur. Yang pertama minal miski, dari minyak misik. Jadi unsurnya bidadari salah satunya dari minyak misik. Wal ambar, dan dari minyak ambar. Wal kafur, dan dari kafur. Wa za'faron, dan dari za'faron. Wa ajinutinuha bima'in haywan, dan campuran dari keempat unsur tersebut dari air kehidupan, dari air kehidupan. Faqala laha al-aziz kuni fakanat, maka kemudian Allah mengatakan kepada adonan tersebut, jadilah engkau bidadari, maka jadilah bidadari dari 4 unsur tersebut, dari misik, ambar, kafur, za'faron. Adonannya dipasat padukan dengan air kehidupan, jadilah bidadari yang luar biasa. Wa jami'al hur insyakun laha, dan semua bidadari-bidadari yang lain. Jadi ini ada bidadari khusus tadi, dan bidadari-bidadari yang lainnya insyakun alaiha, cemburu terhadap bidadari yang ini nih, yang bahannya tadi 4 hal tersebut. Walau wada'a syai'un fi min riqiha fil bahri la'adzaba ma'ul bahri. Kalau seandainya bidadari yang tadi terbuat dari misik, ambar, kafur, za'faron itu meludah ke laut, walau wada'a syai'un min riqiha fil bahri la'adzaba ma'ul bahri. Kalau seandainya bidadari itu meludah ke laut, la'adzaba ma'ul bahri, maka akan menjadi tawar itu air laut yang asin. Maktubun ala nahrihi, tergantung di lehernya sebuah kalung yang dituliskan man ahabba ayyakuna lahu mithli faya'mal bi ta'ati rabbi. Tulisan di kalungnya tersebut bertuliskan, barang siapa yang menginginkan aku, man ahabba ayyakuna lahu mithli, barang siapa yang menginginkan mempunyai istri seperti aku, faya'mal bi ta'ati rabbi, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak? Malam. Pengen enggak? Kalau saya sih pengen. Pak Hadi pengen Pak Hadi. Pak Hadi udah 70 lebih, 73 tapi masih sehat. Keren Pak Hadi. Pengen 73 Pak Hadi. Pengen bidadari. Harus pengen. Pengen aja pokoknya. Selama hayat masih dikandung badan, kalau laki-laki pengen terus selama sehat, ya. Tapi kalau sakit, nggak usah sakit-sakit stroke apa yang berat-berat, dikasih mentret aja kemarin saya dikasih diare, udah nggak pengen apa-apa itu, aduh. Dikasih bidadari juga lemes ya, nggak ada semangat ya gitu. Jadi
Bidadari yang tadi ini khusus, ada bidadari khusus, bidadari tingkat tinggi lah istilahnya gitu ya. 4 perkara, 4 unsur yang dia buat untuk membuat dirinya. Misik, ambar, kafur, za'faron, dicampur dengan air kehidupan. Kemudian Allah katakan, jadilah engkau, maka jadi bidadari. Dan semua bidadari yang lain itu akan merasa cemburu sekali kepada bidadari tersebut. Dan ada kalung, man ahabba yakuna lahu mithli fay'amal bi ta'ati rabbi. Kalau seandainya kalian ingin memiliki istri seperti aku, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirnya kita di majelis yang mulia ini, salat subuh berjamaah, mendengarkan kajian, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian ini. Mudah-mudahan ini sangat memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tidak dia harus berhadas. Ya maaf ya maaf. Baik, maksudnya boleh sama-sama mengakhiri saja kita mendengarkan ini bersama-sama membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya Pak, ini saya bawa aja ya. Biar punten. Oh iya, ini suka ke bawah terus nih.